kita harus maulid Nabi? Karena kelak di akhir zaman Bapak Ibu, itu banyak sekali tersebar aliran sesat. Sangat banyak. Nabi cuma katakan 73. Satu yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sisanya 72 sesat. Sekarang ini bukan 72 lagi yang sesat. Sudah ribuan golongan aliran yang sesat itu ribuan. Bukan 72. Ada yang bisa kontak Tuhan. Ada yang bisa menggandakan uang. Ada yang ngaku jadi nabi. Ada yang ngaku jadi Tuhan di Banyuwangi. Memang sih rata-rata agak di Jawa sih. Di Sumatera adalah sikit-sikit. Nanti saya sampaikan yang sikit-sikit. Dia tahu pula yang di Sumatera nih. Jangan salah Bapak Ibu. Di Riau ini, di Kabupaten Pelalawan ini, di Sore 1 ada kelompok namanya DII. Daulah Islamiyah Indonesia dan TII. TII itu apa panjang? Itulah pokoknya. Sama, Negara Islam Indonesia. Itu di mana? Di Sore 1. Sesat apa tak sesat? Sesat. Apa kata dia? Yang tak sejalan dengan mereka, bunuh. Coba bayangkan. Kira-kira kita sejalan tak dengan mereka? Apa kesesatan mereka? Bagi mereka solat itu tak wajib kalau lagi kumpul. Lagi rapat tuh, itu solat wajib itu tak berlaku. Boleh jamak kalau mau dijamak. Nah, itu bukan saya bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di malam hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah, yang selalu berada dalam ketaatan, yang cinta kepada Al-Quran. Kemudian Allah untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Bagi orang tua kita yang masih hidup, Allah lapangkan rezekinya, kesehatan, keberkahan, kekuatan. InsyaAllah istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang pertama, sayong sore. Jadi bukan nompokan bau, sore. Saya bukan satu kelas, beda kelas sama Ustaz Heri. Ustaz Heri kelas 3A, lebih pintar dari saya lagi. Saya kelas 3B di MTS. Jadi beliau kawan saya. Jadi kalau dia bercakap begitu nampak berlobby sedikit. Nak berlobby betul. Kalau bukan ulama, lastu aliman walasna salihan. Kami bukan orang alim, bukan orang saleh. Sama kayak Bapak Ibu, kita sama insyaallah. Sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tradisi Maulid Nabi itu adalah tradisi yang baik. Tapi sebagian orang mengatakan tradisi ini adalah tradisi yang salah. Merujuk kepada sejarah. Jadi Bapak Ibu, tradisi Maulid Nabi, dia ada maulid, ada maulud. Ada maulid, ada maulud. Maulid itu peringatan kelahiran. Maulid. Kalau maulud peringatan anak tadi, kegembiraan atas kelahiran anak, namanya maulud. Kalau maulid peringatan hari dia. Sehingga penempatan berbeda. Tetapi secara istilah itu sama. Sama saja. Apa maksudnya sama? Memperingati.
hari kelahiran. Dalam sejarah itu tercatat, wasalamun alayya, kata Nabi Isa, wasalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Jadi bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang memperingati kelahiran dia, tapi Nabi Isa alaihi salam memperingati dengan berpuasa. Sehingga dalam hadis Nabi, ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Yauma wulidtu fihi wa yauma ub'atsu fihi. Aku dilahirkan pada hari itu dan aku di hari itu juga dibangkitkan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam struktur sejarah, Nabi orang yang pertama memperingati kelahiran dia dengan rasa syukur dengan berpuasa. Nabi berpuasa ketika hari Senin. Sehingga menjadi sebuah tradisi bagi Nabi berpuasa di hari Senin. Menjadi sebuah tradisi. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada masa dinasti Abbasiyah, pada masa dinasti Abbasiyah terdapat dua khalifah. Khalifah pertama namanya Khaizuran, memperingati hari Maulid Rasul, kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan awal memperingati menyatukan umat muslim, Khaizuran. Yang kedua ada namanya Al-Hakim Billah. Pada masa dinasti Abbasiyah ada seorang khalifah bernama Al-Hakim Billah. Al-Hakim Billah memperingati kelahiran Nabi, sama memperingati kelahiran Nabi dengan melakukan makan bersama dengan masyarakat. Keluar dia bersama permaisuri dia, kemudian mereka makan bersama dengan rakyat dia di malam hari. Persis seperti apa yang kita lakukan malam hari ini. Bedanya adalah itu zaman dulu dinasti Abbasiyah. Tetapi kemudian pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Al-Ayyubi melakukan peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa perang salib. Bapak Ibu tahu perang salib? Perang salib tahu? Perang salib itu berperang antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani. Dan yang kedua, perang antara Nasrani dengan Nasrani itu sendiri. Dan Nasrani dengan berbagai agama yang lain. Dalam perang salib itu, umat Islam sedang terkotak-kotak. Dan kondisi umat Islam ketika itu sedang tidak baik-baik saja. Kata Salahuddin Al-Ayyubi, dibuatlah gerakan peringatan Maulid Nabi. Peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika peringatan itu bertujuan satu. Yang pertama kata Salahuddin Al-Ayyubi, kita ingin mengumpulkan dan menyatukan umat muslim, satu. Yang kedua, tujuan kedua peringatan Maulid Nabi, kata Salahuddin Al-Ayyubi, ingin membangun kekuatan. Karena ketika itu umat muslim terkotak-kotak. Sehingga butuh kekuatan yang kuat dalam perang itu. Sehingga Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan. Yang ketiga, mengenal pribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dituliskan oleh pengurus dalam tema kita, mengenal pribadi yang agung. Apa tujuan Salahuddin Al-Ayyubi mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau memperkenalkan baginda Nabi? Dalam hadis Nabi sampaikan begini. Kata Nabi dalam riwayatnya itu mengatakan begini, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Ajarkan anakmu 3 perkara. Satu kata Nabi, cinta, hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cinta Rasul. Nanti Bapak Ibu saya angkat sedikit fakta yang terjadi hari ini. Yang kedua kata Nabi, hubbu ahli baitihi, mencintai keluarga Nabi, keturunan Nabi. Yang ketiga hubbu qiraatil Quran, yang tadi dilakukan oleh anak kita Zidna, membaca Al-Quran, cinta terhadap Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bayangkan Salahuddin Al-Ayyubi membangun satu persepsi terhadap masyarakat untuk bisa mencintai Nabi. Pertanyaannya adalah dalam masa perang salib,
yang diinginkan oleh Salahuddin itu apa? Satu saja. Bagaimana umat muslim ketika itu punya semangat juang. Karena yang dihadapinya jelas musuhnya. Yang dihadapinya jelas Nasraninya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka peringatan Maulid itu penting. Memang meskipun hukum dia beda-beda. Hukum memperingati Maulid Nabi ada 4. Satu, hukum dia bid'ah. Bapak Ibu tahu bid'ah? Bid'ah itu cenderung kepada perbuatan selanjutnya haram. Jadi Bapak Ibu, hukum memperingati Maulid itu bid'ah. Kemudian yang kedua haram. Yang ketiga mubah. Yang keempat sunnah. Pertanyaannya adalah, bid'atun bagi siapa? Bagi mereka yang berpandangan bahwa tradisi itu tak masuk dalam akal. Bahwa tradisi itu tak masuk dalam persepsi baginda Nabi. Bahwa mereka menganggap bahwa Maulid Nabi ini tradisi. Tradisi itu tidak masuk dalam ibadah. Kalau masuk dalam ibadah maka dia jatuh, dia bid'ah. Itu satu. Yang kedua haram. Dalam tradisi Maulid Nabi kalau ada goyang, joget, dangdutan oleh masyarakat Syiah pada sejarah selanjutnya, dikatakan bahwa Maulid Nabi itu muncul pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Fatimiyah di Mesir memperingati Maulid Nabi yang diperingatkan atau yang diperingati oleh Syiah Islamiyah. Sehingga dengan model apa? Berkumpul, bercampur laki-laki perempuan. Sehingga pada konteks ini majelis ulama mengatakan hukum dia haram. Hukum itu haram. Yang ketiga mubah. Muhammadiyah, Persis, Perti, dan beberapa yang lain. Itu mengatakan bahwa Maulid Nabi ini tradisi. Kalaulah tradisi itu diukur dengan baik dan buruk dia, maka hukum dia mubah. Kalau baik dia mubah, kalau tak baik dia haram. Yang keempat, sunnah. Li ba'di ahli nahdiyin. Sebagian orang-orang nahdiyin, Nahdlatul Ulama, yang bermazhabkan Syafi'iyah mayoriti atau mayoritas, menganggap Maulid Nabi itu bisa mendatangkan sunnah dan cinta. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi bisa mendatangkan sunnah dan cinta. Kenapa demikian Ustaz? Satu, di Pekanbaru hari ini ada kelompok namanya Ingkar Sunnah. Tahu Ingkar Sunnah? Ingkar Sunnah itu adalah kelompok yang mengingkari sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apa maksud kelompok mengingkar sunnah tadi? Mereka yang tidak suka dengan sunnah Nabi. Salah satu kegiatan maulid itu adalah mengenal pribadi Nabi dan mencontoh akhlak Nabi. Mencontoh akhlak Nabi salah satu caranya adalah mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Pertanyaan pertama muncul. Bapak Ibu sudah mencontoh sunnah Nabi atau belum? Sudah atau belum? Yang sudah, yang belum? Belum. Masuk masjid kaki kanan apa kiri? Yang penting kami masuk, Ustaz. Itu masalah. Salat, masuk kamar mandi, berdoa apa tidak? Besok perlu tuh Ustaz, buat doa besar-besar depan Ustaz, biar baca dia. Itu sunnah Nabi, sunnah. Minum tangan kanan sunnah apa tidak? Sunnah. Minum tangan kiri makruh. Copat botol mengatakan makruh. Minum tangan kiri bukan hanya sekedar makruh, bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Masih ada yang minum tangan kiri? Tapi mayoritas ulama mengatakan tak sampai haram tapi makruh. Tapi saya berpendapat pada ulama yang pertama, haram. Haram dia tak menggugurkan kita, tak membuat kita berdosa. Oke Bapak Ibu ya. Nah kembali masalah tadi. Banyak sunnah Nabi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Pribadi Nabi tertuang dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Minta Ustaz Heri mengkaji itu. Penting bagi kita mengenal Nabi itu penting.
Karena Nabi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah banyak sekali karakter Nabi yang tidak dicontoh oleh umat manusia hari ini. Bahkan justru sebaliknya. Charles Hebdo di Prancis membuat karikatur Nabi, dihinanya baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Charles Hebdo? Dibuatnya gambar Nabi tadi, Bapak Ibu, dibuatnya gambar Nabi tadi. Itu sedang berhubungan badan. Dibuatnya. Setelah itu dibuatnya perempuan bercadar. Setelah dibuatnya perempuan bercadar, dibuatnya lah gambar Nabi. Mohon maaf, gambar yang tak senonoh. Kemudian sebagian orang Islam yang cinta kepada Nabi mengamuk, marah. Ingin ditembak mati, ingin mereka bunuh Charles Hebdo. Muncul kaum muslimin yang lain. Apa kata kaum muslimin yang lain? Itu bukan hak kita. Muncul kaum yang tak cinta sama Nabi, muncul kaum munafik. Apa kata mereka? Charles Hebdo itu tak salah. Yang menghina Nabi tak salah. Hari ini Bapak Ibu banyak yang menghina Nabi, tapi kita diam-diam saja karena memang kita tak cinta sama Nabi. Kalau kita cinta sama Nabi, tahu kita Nabi itu siapa? Dalam kitab Syama'il itu disebutkan. Salah satu karakter Nabi adalah berakhlak yang sangat lembut. Nanti ada tersebut dalam satu hadis. Kata Nabi dalam hadisnya begini. Ada 4 golongan yang haram bagi Allah memasukkan dia ke dalam neraka. 4 golongan yang diharamkan oleh Allah, jasad dia menyentuh neraka. Hadisnya sahih. Satu di antaranya layyinun. Orang yang berkarakter lemah lembut. Itu masuk dalam, diharamkan oleh Allah masuk neraka. Itu sifat siapa? Karakter Nabi. Nabi sampaikan. Itu hadis dia. Dalam kitab sirah Syiarul Alam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi, atau dalam kitab Tarikh Ibnu Hisham, atau Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi, atau dalam kitab Syekh Ramadan Al-Buti. Apa kata Syekh Ramadan Al-Buti? Salah satu karakter Nabi, akhlak Nabi yang sangat membuat orang bisa cinta kepada Islam bukan Nabi, cinta kepada Islam. Gara-gara akhlak Nabi, orang cinta sama Islam bukan sama Nabi saja. Karena kelembutan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali poin tadi Bapak Ibu. Jadi Charles Hebdo itu dia benci dengan Nabi. Dia buat karikatur Nabi, dia hinakan Nabi. Yang kedua namanya Ferdinand, orang Indonesia, tinggal di Indonesia. Sudah bisa berbicara bahasa Indonesia, namanya Ferdinand. Apa kata Ferdinand? Muhammad itu Muhammad itu pornografi. Muhammad itu penipu, katanya. Muhammad itu pendusta. Ada seorang wanita baru keluar daripada Islam, dia murtad daripada Islam. Dia pelajari Al-Quran. Dia dapatkan di dalam Al-Quran itu bahwa Nabi Muhammad itu, kata dia, umyun, buta. Apa kata dia? Keluar dia daripada Islam, kemudian dia hina Nabi. Apa kata dia? Muhammad itu pendusta. Masa orang buta kita ikuti, kata dia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Dari 3 contoh yang saya sampaikan tadi, kira-kira Bapak Ibu sakit hati atau tidak kalau Nabi dihina? Serius? Sakit hati atau tidak? Kalau sakit hati apa masih di sini? Penting Bapak Ibu, penting. Baik, kembali masalah tadi Bapak Ibu. Maka dalam sejarah, pada masa dinasti kedatangan ulama dari Timur Tengah, pada abad ke-12 sampai ke-14, para ulama dari Timur Tengah bekerja sama dengan para raja-raja Jawa ketika itu, menyebarkan Islam di Nusantara. Masuklah dengan cara yang pertama, namanya dengan cara Maulid Nabi. Dalam kegiatan Maulid Nabi itu sebenarnya peringatan Maulid Nabi. Cuma dalam Maulid Nabi ada gerakan yang disebut dengan pensyahadatan. Namanya syahadatin, oleh orang Jawa disebut dengan skatenan. Ada orang Jawa di sini? Ada? Betul Pak De? Tuh Pak De tuh. Itu saksi nyata. Hidup waktu itu Pak De? Kalau hidup curiga pula awak. Skatenan. Itu masa itu Bapak Ibu. Abad ke-12 sampai ke-14 masuk Islam ke Nusantara, itu jalur metodenya menggunakan pengislaman melalui jalur peringatan Maulid Nabi.
Sama pada masa raja-raja Jawa, pada masa raja-raja Islam di Indonesia, masuk juga Islam ke sini dengan metode yang sama. Apa itu? Maulid Nabi. Dua tempat yang pertama sekali mengenalkan Maulid Nabi. Satu Yogyakarta, yang kedua Surakarta. Pak D dari mana Jawanya? Yogyakarta. Betul Pak D? Skatenan. Masalahnya ketika itu skatenannya itu Bapak Ibu tidak sama dengan syahadatnya hari ini. Yang penting ketika itu orang masuk Islam dulu. Yang penting masuk Islam. Maka bermunculanlah namanya Islam abangan atau Islam kejawen. Kalau bahasa wak kampung namanya Islam KTP. Yang penting ambo Islam dulu. Sembahyang dulu belakangan. Puasa kang. Kian, kan begitu. Sholat nanti dulu. Puasa nanti dulu. Zakat nanti dulu. Yang penting saya Islam. Begitu cara mereka menyebarkan Islam. Ya, sama ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam di Makkatul Mukarramah. Sekarang kita rujuk Bapak Ibu. Kita runut sejarahnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang ingin saya sampaikan begini. Tidak ada 1 menit pun dari hembusan nafas baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perjuangan. Hidup Nabi itu berjuang dari kecil Bapak Ibu, dari kecil. Ketika Abdullah ini anak dari siapa Bapak Ibu? Yang tahu Bapak Ibu anak dari siapa Abdullah? Abdullah anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak dari siapa? Anak dari siapa Bapak Ibu? Bukan Muttalib. Muttalib itu adalah paman daripada Abdul Muttalib. Suatu ketika Abdi Manaf ini bersaudara dengan Abdul Muttalib. Ketika bersaudara dengan Muttalib. Ketika Abdi Manaf ini meninggal, punya anak namanya Abdul Muttalib. Nama aslinya saya lupa. Salah satu di depannya Zul. Di depannya Zul. Nama asli Abdul Muttalib itu di depannya Zul. Akhirnya saya lupa. Nanti boleh tengok di dalam sejarah banyak. Ketika Abdul Manaf meninggal, diambillah Zul tadi atau Abdul Muttalib tadi diambil oleh Muttalib. Ketika dibawa ke kota Mekah, masuk perbatasan kota Mekah, dipandang oleh kabilah Quraisy. Apa kata kabilah Quraisy? Siapa pemuda yang dibawa oleh Muttalib itu? Apakah itu yang disebut dengan budaknya Muttalib? Sehingga budak Muttalib itu dalam bahasa Arab disebut dengan Abdul Muttalib. Sampailah nanti dia besar, nama dia digelari dengan Abdul Muttalib. Muttalib itu orang yang terkenal di Makkatul Mukarramah. Oleh kabilah Quraisy, Muttalib ini sangat disegani. Pada masa 200 tahun sebelum Muttalib ini, ada nama kelompok yang bernama dengan Jurhum. Bani Jurhum. Bani Jurhum ini selalu bikin onar di Mekah. Waktu itu namanya bukan Mekah, namanya Hijaz. Apa namanya Bapak Ibu? Hijaz. Hijaz itu nama lain daripada Mekah. Mekah itu berada di antara Hijaz. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dulu Sultan Abdul Hamid II membangun rel kereta api dari Turki menuju Hijaz untuk para jamaah haji. Dari mana Bapak Ibu? Dari Turki sampai ke Hijaz untuk membangun rel kereta api. Ada 3 negara yang ikut campur di dalam itu, 3 negara. Yang kelak 3 negara ini yang menghancurkan Turki Utsmani. Ditambah oleh 1 negara lain. 3 negara tersebut adalah yang pertama, namanya Jerman. Yang kedua, Prancis. Yang ketiga, Inggris. Di akhir masa rel kereta api tadi, atau kehancuran Turki Utsmani tadi, masuk salah satu negara yang ikut berkecimpung dalam meruntuhkan Turki Utsmani. Siapa negara tersebut? Saudi
Arabiyah. Ikut campur, ingin menghancurkan Turki Utsmani. Akhirnya 4 negara yang tak pernah kerjasama, yang tak pernah bertemu titik temu, bisa bersama menghancurkan Turki Utsmani. Dulu Jurhum diusir dari kota Hijaz. Apa kata Jurhum? Kami akan keluar dari kota Hijaz tapi tidak sembarangan. Ketika dia keluar dari kota Hijaz, dari Ka'bah, ditutup dia air Zam-Zam. Sehingga 2 abad lamanya air Zam-Zam tidak ditemukan. Sampai nanti kedatangan seorang pemuda yang gagah, namanya Abdul Muthalib. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemuliaan karakter Nabi itu bukan mencontoh ayahnya saja, tapi lebih tepatnya mencontohi karakter siapa Bapak Ibu? Kakek dia, Abdul Muthalib. Orang dia dermawan, orang dia baik, tutur katanya baik, sopan santun, pandai komunikasi. Ketika Muthalib meninggal, maka diangkatlah Abdul Muthalib ini sebagai seorang pemuka tokoh Quraisy. Yang ketika itu dia baru punya anak 4. Salah satu diantaranya Haris. Singkat cerita, diangkatlah Abdul Muthalib menjadi penguasa Quraisy yang bertugas mendatangkan air dan makanan untuk para haji. Orang-orang yang datang melaksanakan haji ke Ka'bah itu oleh Abdul Muthalib wajib menyediakan air dan makan. Singkat cerita, dalam perjalanan 1 tahun, 2 tahun, air pun habis. Tidak tahu kemana mengisinya. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bermimpilah Abdul Muthalib bertemu dengan malaikat dalam mimpi dia, namanya ru'yah sadiqah. Mimpi yang sangat bisa dipercaya. Apa kata mimpi tersebut? Gali. Cuma Abdul Muthalib tidak tahu apa yang mau digali. Yang kedua, karim, mulia katanya. Sampai 3 kali dia mimpi. 4 kali dia mimpi, dalam mimpi itu dia berdiskusi. Di mana kami harus gali? Sehingga diberitahulah Bapak Ibu. Tak jauh dari tak jauh dari Ka'bah itu, bagi Bapak Ibu yang sudah berangkat ke Tanah Suci, yang belum kita doakan semoga berangkat. Amin. Besok kalau mau berangkat sama saya Bapak Ibu. Pakai travel cahaya hati. Lah promosi pula. Bercanda Bapak Ibu. Serius pun boleh. Singkat cerita Bapak Ibu, ada namanya Ka'bah. Tak jauh dari Ka'bah itu ada namanya, di Ka'bah itu ada namanya Hajar Aswad. Sebelah kanan Hajar Aswad itu lurus, belok kanan sedikit, itu ada bekas sumur Zam-Zam. Dulu pada masa Abdul Muthalib terbangun 2 patung besar. Di antara 2 patung besar itu ada tumpukan bangkai yang sudah ada semutnya. Yang di atas patung besar tadi ada namanya burung gagak. Dalam mimpi itu mengatakan di antara 2 patung itu galilah. Singkat cerita Bapak Ibu, malam itu juga berangkat Abdul Muthalib dengan anaknya Haris untuk menggali. Sesuai dengan petunjuk yang dia dapat dalam ru'yah sadiqah, mimpi. Hari ini orang mimpi dianggap dapat wahyu. Itu tak sama dengan Abdul Muthalib. Ada orang hari ini tidak tidur, tidak apa, dia bisa kontak Tuhan. Ya Allah, kata dia. Betul Pak De? Itu di daerah mana itu? Jawa. Bisa dia kontak Tuhan untuk Idul Fitri. Dah lama kita tak pernah kontak Tuhan, dia bisa kontak Tuhan. Itu salut saya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nanti ada kaitannya dengan apa yang kita sampaikan. Kenapa kita harus maulid Nabi? Karena kelak di akhir zaman Bapak Ibu, itu banyak sekali tersebar aliran sesat. Sangat banyak. Nabi cuma katakan 73. Satu yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sisanya 72 sesat. Sekarang ini bukan 72 lagi yang sesat. Sudah ribuan golongan aliran yang sesat itu ribuan. Bukan 72.
Ada yang bisa kontak Tuhan, ada yang bisa menggandakan uang, ada yang ngaku jadi nabi, ada yang ngaku jadi Tuhan di Banyuwangi. Memang sih rata-rata agak di Jawa sih. Di Sumatera adalah sikit-sikit. Nanti saya sampaikan yang sikit-sikit. Biar tahu pula yang di Sumatera nih. Jangan salah Bapak Ibu. Di Riau ini, di Kabupaten Pelalawan ini, di Sorek 1 ada kelompok namanya DII, Daulah Islamiyah Indonesia, dan TII. TII itu apa panjang? Itulah pokoknya. Sama, Negara Islam Indonesia. Itu di mana? Di Sorek 1. Sesat apa tak sesat? Sesat. Apa kata dia? Yang tak sejalan dengan mereka, bunuh. Coba bayangkan. Kira-kira kita sejalan tak dengan mereka? Apa kesesatan mereka? Bagi mereka solat itu tak wajib kalau lagi kumpul. Lagi rapat tuh, itu solat wajib itu tak berlaku. Boleh jamak kalau mau dijamak. Nah, itu bukan saya bang. Bayangkan, kembali masalah tadi. Abdul Muthalib menggali pak. Digali sama Abdul Muthalib sama anaknya Haris. Datang kabilah-kabilah Quraisy. Apa kata kabilah Quraisy tadi? Ini Abdul Muthalib ini sedang sesat nih, gila. Kok dia menggali itu? Kata Abdul Muthalib, nak berjaga di atas. Kalau mereka serang, serang balik. Meskipun anaknya satu orang, sudah disuruh berjuang untuk menghadapi kabilah Quraisy. Hari ini ada tak begitu? Ada tak begitu? Anak di usia muda disuruh berjuang. Hari ini anak di usia muda disuruh ngapain? Nak main HP. Nak pergi sana. Nak pergi situ. Kalau dulu tak. Dibantu. Digali oleh Abdul Muthalib. Tak lama kemudian, selang 30 menit, keluar air yang disebut dengan Zam-Zam. Yang dulu pernah oleh Jurhum ditutup. Dari sinilah Bapak Ibu karakter Nabi itu dapat. Pejuang daripada kakek dia, pejuang daripada paman-paman dia. Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib punya anak 10. Di antara 10 ini, salah satu nazar dia, kalau punya anak 10, maka harus salah satu di antaranya dikorbankan. Maka oleh kabilah Quraisy ketika itu, ada salah satu anak daripada Abdul Muthalib yang sangat-sangat tampan. Dan berwibawa, tutur bahasa dia, sopan santun dia, akhlak dia, karakter dia baik. Namanya Abdullah. Siapa namanya Bapak Ibu? Abdullah. Ada yang namanya Abdullah di sini? Tidak ada? Besok kasih nama anaknya Abdullah. Kalau belum Ustaz, buat lagi tak apa. Kasih nama anaknya Abdullah. Singkat cerita Bapak Ibu, Abdullah ini oleh semua kaum kabilah Quraisy tadi ingin dibunuh oleh ayahnya sebagai nazar. Kalau punya anak 10 laki-laki, 1 orang harus dibunuh. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika hendak dibunuh, apa kata pemuka adat? Jangan, gantilah dia dengan domba. Dalam riwayat yang lain mengatakan diganti dengan onta. Dalam riwayat yang paling kuat diganti dengan domba. Dalam riwayat yang lain diganti dengan kambing. Waktu itu tidak ada kambing. Namanya biri-biri. Tahu Bapak Ibu biri-biri? Pokoknya itulah sejenis dengan kambing. Singkat cerita Bapak Ibu tidak diganti. Digantilah Abdullah tadi. Dalam masa itu Bapak Ibu, Abdullah ini pejuang. Satu-satunya di antara 10 bersaudara, cuma 1 orang yang tidak kaya, hidupnya sederhana, bahkan sebagian orang cenderung mengatakan miskin. Tapi di antara 10 ini, hanya Abdullah lah yang paling banyak dilirik oleh perempuan. Tahu kenapa Bapak Ibu? Tahu kenapa? Karena yang belum menikah. Yang lain dah nikah semua. Yang belum cuma Abdullah. Tapi karena tutur bahasa dia, semua pemuka kabilah Quraisy menginginkan Abdullah menjadi menantu dia. Singkat cerita, dapatlah seorang wanita yang bernama Siti Aminah. Dan Siti Aminah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, adalah wanita yang biasa-biasa saja. Bukan orang kaya. Kelak Bapak Ibu, setelah menikah dengan Abdullah, maka Siti Aminah menjadi istri resmi Abdullah. Disitulah perubahan kehidupan Siti Aminah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tanpa disadari oleh Abdullah,
ketika mereka sudah menikah, Abdullah diajak oleh bapaknya Abdul Muthalib untuk berangkat ke Madinah, untuk berangkat berdagang. Rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan orang Arab itu, Bapak Ibu, itu mereka akan keluar dari tanah Arab itu untuk berdagang di musim panas dan musim dingin. Ada yang mengatakan musim panas, musim dingin, ada yang mengatakan musim panas, musim semi. Tapi lebih tepatnya musim panas, musim dingin. Itu mereka keluar 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun, sampai ada yang sampai ke Nusantara. Jadi Bapak Ibu, dalam sejarah, ini kita luruskan sejarah. Biar Bapak Ibu, mohon maaf, yang ngajar agama, kita luruskan sejarah. Islam masuk ke Nusantara bukan abad 13, bukan abad 15. Tapi Islam masuk ke Nusantara abad ke-7. Masa ekspedisi yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib yang sampai ke Nusantara. Pada masa tabi'in itu sudah pernah sampai pada abad ke-10, sudah pernah sampai tabi'in ke Indonesia, bukan ke Indonesia, ke Nusantara. Kelak nanti terjadi di Barus, daerah Sumatera Utara. Siapa yang bawa Islam sampai ke sini? Ekspedisi yang pertama, Ibnu Batutah mengatakan. Yang kedua, para pedagang Arab yang masuk ke Nusantara. Mereka masuk ke Nusantara dengan 3 jalur. Ini harus dibenarkan sejarah itu. Bukan jalur perdagangan saja. Yang pertama, jalur rihlah yang dilakukan Ibnu Batutah. Yang kedua, jalurnya pernikahan. Yang ketiga, jalurnya perdagangan. Itu yang penting. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7, bukan ke-13, bukan ke-15. Tetapi secara resmi Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-15 atau abad ke-13 dalam sejarah yang lain. Artinya apa? Sudah berapa tahun kita hidup? Sudah berapa lama kita belajar sejarah kebudayaan Islam? Dan kita ternyata sudah dibodohi begitu panjang oleh sejarah. Pentingkah? Penting. Kembali masalah tadi. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW, mohon maaf, ketika Abdullah diberangkatkan bersama ayahnya untuk pergi berdagang ke Madinah, dilalah Bapak Ibu diketahui bahwa Siti Aminah sedang hamil dan berada pada posisi 2 bulan kehamilan. Abdullah sudah sampai di Madinah, dapat berita bahwa Abdullah di Madinah meninggal dunia. Maka baginda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtub, sejarah sirah nabawiyah yang sangat-sangat populer, Nabi mendapat julukan namanya Ibnu Syahrain. Tahu Ibnu Syahrain? Anak yang berada dalam kandungan ibunya berumur 2 bulan yang ditinggal mati oleh bapak dia. Bapak Ibu bayangkan. Siti Aminah tidak punya apa-apa. Ketika ditinggal oleh sang suami hanya meninggalkan 5 ekor unta. Dan apa yang dilakukan oleh Siti Aminah? Berdagang, jualan. Nabi berumur 2 bulan dalam kandungan, itu ibunya berdagang, berjualan, keluar dari satu kota ke kota yang lain. Ketika hamil besar, dia tak lagi keluar. Dia juga cukup hanya jualan di daerah Pasar Ukaz, sebelah kiri daripada Ka'bah, yang sekarang sudah dihancurkan. Singkat cerita Bapak Ibu, ada seorang budak yang sangat baik. Budak itu bernama Suwaibah. Siapa namanya Bapak Ibu? Suwaibah. Siapa Suwaibah ini Bapak Ibu? Budak siapa Bapak Ibu? Halo, Assalamualaikum. Bukan Suwai, itu lain. Itu Suwai pemilihan gubernur. Ini Suwaibah. Siapa Suwaibah itu? Budaknya siapa Bapak Ibu? Abu Lahab, atuknya tahu.
Budak Abu Lahab namanya Suwaibah. Suwaibah ini kata Abu Lahab, kalau nanti Aminah, keponakanku ini, ipar aku ini melahirkan, maka wahai Suwaibah, engkau kelak akan aku bebaskan. Maka bersemangatlah Suwaibah ini untuk menjaga Siti Aminah. Jadi Bapak Ibu, siapa orang yang pertama sekali yang paling bahagia dengan kelahiran Nabi? Siapa? Abu Lahab, yang kelak menjadi musuh siapa? Yang Allah turunkan dari langit ayatnya khusus untuk Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabiu. Itu ayat khusus tuh Bapak Ibu, ayat khusus. Andai kata, tapi kita tak boleh berandai-andai. Masuk Islam dia, maka tak terjadilah ayat tadi. Tapi karena Allah sudah, ini skenario Allah, sudah mesti Abu Lahab jadi musuh. Singkat cerita Bapak Ibu, orang yang pertama kali bahagia dengan kelahiran daripada baginda Nabi itu Abu Lahab. Sangat bahagia. Saking bahagianya Abu Lahab, dibebaskannya budaknya, namanya Suwaibah. Ada satu hadis ini dhaif. Tapi dalam riwayat yang lain dinyatakan hasan. Apa kata hadis tadi? Ibnu Abbas sahabat Nabi, hadis ini mauquf. Mauquf itu tak sampai ke Nabi, tapi cuma sampai kepada sahabat Nabi. Tapi derajat hadisnya 3. Bisa hasan, bisa sahih, bisa dhaif. Namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bermimpi, bertanya kepada Abu Lahab, "Oi Abu Lahab, bagaimana keadaan kau di neraka?" Kata Abu Lahab, "Kau tengok sendirilah keadaanku." Ini bahasa awak. Kemudian kata Abu Lahab, "Tetapi aku mendapatkan keringanan azab setiap hari Senin." Kenapa setiap hari Senin? Karena di hari Senin itu hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis dia hasan, ada yang mengatakan dhaif, tapi tak ada yang mengatakan sahih. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya apa? Seorang Abu Lahab saja sangat bahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah, bahagiakah kita selaku umat Muslim, selaku umatnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan kelahiran Nabi? Bahagia atau tidak? Kalau bahagia, kenapa mukanya masam-masam? Kalaulah seandainya Abu Lahab saja bisa bahagia, mengapa kita tidak? Abu Lahab itu Bapak Ibu punya satu watak. Keras, tapi lembut dengan suara Nabi. Abu Lahab itu watak dia keras. Ketika Nabi membaca Al-Quran, langsung tersentuh hati dia. Hanya saja kurang satu langkah, setiap malam Abu Lahab dan Abu Jahal itu ngintip Nabi membaca Al-Quran. Coba bayangkan. Ini kita umat Muslim, Abu Lahab itu tidak Muslim. Kita umat Muslim tak mau baca Quran. Ibu-ibu baca Quran apa tidak? Kadang-kadang. Bapak-bapak baca Quran apa tidak? Baca Ustaz, dalam solat. Kul huwa elek, kata dia. Sampai sini paham Bapak Ibu. Kembali masalah tadi Bapak Ibu. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu kepada kita semua. Kembali pada poin tadi. Bayangkan Nabi Muhammad SAW. Pada masa 2 bulan kandungan, sudah ditinggal mati oleh ayah dia. Yang ditinggalkan oleh ayahnya 5 ekor unta. Dan itu ternyata tidak cukup sampai masa kehamilan selesai. Singkat cerita Bapak Ibu, Siti Aminah berdagang untuk menjaga stabilitas anaknya yang ada dalam kandungan. Bayangkan perjuangan Siti Aminah melahirkan anak seorang diri. Memang kakek dia kaya. Abdul Muthalib kaya. Tapi tak pernah sedikit pun Siti Aminah mengadahkan tangan untuk meminta kepada Abdul Muthalib. Tidak ada satu sejarah pun yang mengatakan bahwa Siti Aminah meminta bantuan daripada sang ayah ipar dia. Mohon maaf, sang ayahnya tak ada. Baik Abdul Muthalib atau ayah kandungnya tak ada. Singkat cerita Bapak Ibu, lahirlah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini Bapak Ibu poin pentingnya. Poin pentingnya di sini. Lahir baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW lahir, tidak ada satu orang pun perempuan
yang mau menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya ibu-ibu. Bapak-bapak terus ikut campur. Ini urusan ibu-ibu karena susu menyusui. Siapa orang yang pertama menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa Bapak Ibu? Salah, ibu-ibu siapa? Yang pertama sekali menyusui. Siapa? Siti Aminah, Bu. Jelas maknya dulu. Tidak mungkin orang lain. Yang kedua siapa Bapak Ibu? Ini sejarah yang harus kita luruskan. Bukan Halimatu Sa'diyah. Bukan Halimah. Yang kedua yang menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Suwaibah. Budak daripada Abu Lahab. Di malam hari Nabi menangis, tidak ada satupun yang bisa menyusui. ASI daripada Siti Aminah sudah habis. Tak ada perempuan yang bisa menyusui. Maka dimintalah kepada Suwaibah untuk menyusui. Disusui oleh Suwaibah. Besok paginya Suwaibah berangkat keluar kota karena sudah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Besoknya Nabi menangis lagi. ASI daripada Siti Aminah tidak keluar. Siapa wanita yang ketiga yang menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa Bapak Ibu? Halimah salah. Namanya Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman Bapak Ibu? Kami tak obey. Jelas. Ummu Aiman itu yang suka membantu Siti Aminah ketika sudah ditinggal mati oleh suami. Yang menemani Siti Aminah adalah Ummu Aiman. Bahasa lainnya budaknya Aminah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Bisa dimengerti? Setelah itu kata Ummu Aiman, aku hanya bisa menyusuinya sebentar. Kenapa? ASInya tak ada lagi. Saking kencengnya baginda Nabi nyusu. Habis ASI daripada Ummu Aiman. Menangis Nabi sejadi-jadinya. Tidak ada satupun perempuan yang mau menyusui. Perkampungan Bani Sa'ad Paceklik mengalami kondisi mohon maaf. Paceklik itu apa? Kekeringan. Di perkampungan Bani Sa'ad itu ada perempuan bernama Halimatus Sa'diyah. Kebiasaan orang Arab, anak-anak dia yang baru lahir harus dibawa ke desa biar tidak kena virus perkotaan. Jadi dibawa ke desa. Kalau di kota ditakutkan kena virus perkotaan. Baik flu burung, flu kambing, flu biri-biri, flu sapi, pokok semua flu. Flu onta atau bulu onta. Itu tak boleh. Maka dibawalah. Ini tradisi. Sehingga Bapak Ibu, datanglah perempuan-perempuan dari perkampungan Bani Sa'ad. 30 menit dari kota Mekah menuju ke perkampungan Bani Sa'ad. Datang perempuan-perempuan tadi ke kota Mekah bersama suaminya. Bapak Ibu bayangkan. Ketika sampai di sana, disodorkanlah seorang budak kecil, bayi kecil, baru lahir, bernama Muhammad. Kepada semua perempuan yang ada di situ. Tidak ada satupun perempuan yang mau menyusui baginda Nabi Muhammad SAW. Lahir ditinggal mati. Maaf. Umur 2 bulan dalam kandungan ditinggal mati. Ketika sudah lahir tidak ada satu orang pun perempuan yang mau menyusui. Apa yang dirasakan oleh Siti Aminah? Sedih apa tak sedih? Apa alasan Pak mereka tak mau menyusui? Karena Nabi Muhammad miskin. Nabi Muhammad tidak punya ayah. Nabi Muhammad orang tidak mampu. Meskipun kakeknya kaya. Tapi Nabi Muhammad tidak punya ayah. Nabi Muhammad miskin. Nabi Muhammad nampak dari gelagatnya dianggap orang tak mampu. Sehingga Bapak Ibu mohon maaf. Tidak ada satupun perempuan yang mau menyusui. Termasuk Halimatus Sa'diyah. Itu sejarahnya Bapak Ibu.
Setelah semua perempuan ini dapat, malam harinya mereka besok mau pulang kampung ke perkampungan Bani Sa'ad. Tersisa Halimatus Sa'diyah. Ketika Halimatus Sa'diyah ingin pulang, apa kata Halimah kepada suaminya? Bang, besok saya tetap akan ambil anak itu. Ada atau tidak ada bayaran, tetap kita ambil anak itu. Bayangkan Bapak Ibu, dari kecil Nabi sudah begitu. Dari lahir sudah, mohon maaf, dikucilkan. Memang setelah itu baru nampak Bapak Ibu. Setiap Nabi ini, Nabi Muhammad ini, setiap masa, setiap waktu, jarak berapa tahun, dioper dari satu ke satu Pak. Dari ibu dia, dioper kepada kakek dia. Dari kakek dia dioper kepada paman dia. Nanti dari paman dia sudah sendirian. Hidup dia dalam kondisi begitu saja. Perjuangan hidup yang dilakukan oleh Nabi berat. Maka mohon maaf Bapak Ibu. Kalau kita tak mengerti dengan Nabi, sulit. Untuk mencintai Nabi sulit. Maka Bapak Ibu, kalau dalam sejarah, saya menangis Bapak Ibu. Ketika menceritakan Nabi kecil, dia tidak ada satu pun wanita yang mau menyusui. Kecuali Halimatus Sa'diyah, itu pun terakhir sebelum dia pulang. Apa kata Halimatus Sa'diyah? Mulai besok anak itu aku ambil. Aku akan tetap susui. Sekalipun tidak ada, atau ada ataupun tidak ada duitnya. Keikhlasan Halimah membuahkan hasil. Apa yang terjadi? Keajaiban Allah tunjukkan. Ketika Halimatus Sa'diyah memegang memegang badan Nabi, air ASI yang sudah tidak keluar, 4 jam lamanya Nabi menyusu tidak habis. Coba bayangkan, 4 jam Nabi Muhammad menyusu kepada Halimah tidak habis. 2 anak Halimatus Sa'diyah menyusu kepada Halimah tidak habis. Keledai yang mereka tumpangi tidak keluar air susunya, bisa keluar air susunya. Apa kata Halimatus Sa'diyah? Mulai hari ini anak ini kami bawa pulang. Dibawa pulang anak tadi. Yang tadinya peternakan Halimatus Sa'diyah tidak hidup, pertaniannya tidak hidup, semuanya hidup dan berbeda dari wanita-wanita yang lain, keluarga-keluarga yang lain. Umur 2 tahun diantar kembali kepada ibunda tercinta Siti Aminah. Ketika hendak pulang kata Siti Aminah, maukah kau ambil kembali anakku ini untuk kau didik, kau susui? Mau. Dibawa lagi Bapak Ibu. 4 tahun kemudian, 2 tahun kemudian berjadi 4 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mengembala kambing, biri-biri domba. Datang 2 pemuda, 2 malaikat yang menyerupai pemuda, membelah dada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, berapa kali Nabi dibelah dada dia? Berapa kali Bapak Ibu? Berapa kali Bapak Ibu? Berapa kali? Berapa kali? 4 kali. Ada sejarah yang mengatakan 3, ada sejarah yang mengatakan 4. Saya ikut yang 4. Ar-Rahiq Al-Makhtub mengatakan 4. Ketakutan Halimatus Sa'diyah ketika anak dia menceritakan, ketika hendak keluar dari rumah, Nabi Muhammad sudah berjalan menuju rumah. Apa kata Halimah kepada suaminya? Besok kita antar anak ini ke rumah orang tuanya. Diantar Bapak Ibu ke rumahnya. Sampai di Mekah, diserahkan Nabi Muhammad kepada Siti Aminah. Bahagia sekali Siti Aminah bertemu dengan anaknya. Umur 5 tahun diajak berdagang oleh Siti Aminah. Umur 6 tahun kata Siti Aminah, ayo kita berangkat ke Madinah sambil berdagang, sambil kita melihat makam ayahmu. 1 bulan di Madinah. Nabi Muhammad 1 bulan di Madinah. Ketika Aminah mengatakan kepada Muhammad, anakku, ayo kita pulang ke Mekah. Di perjalanan Bapak Ibu, sampai di perbatasan Abwaq, jarak tempuh dari Mekah 3 jam. Jarak tempuh dari Madinah 4 jam. Perbatasan itu, Siti Aminah meninggal dunia. Bapak Ibu, ada anak hari ini
ditinggal mati oleh bapak dan ibu dia. Dan dia masih berumur 6 tahun. Kira-kira bagaimana kehidupan dia kira-kira? Bapak ibunya. Ada yang mau mengangkat dia jadi anak. Ada yang mau mengasuh dia. Hari ini bapak ibu, orang sudah tak punya perhatian sesama. Mereka tak punya perhatian. Nabi Muhammad merasakan hal yang serupa. Apa kata Ummu Aiman? Sudah meninggal bapakmu, sudah meninggal ibumu. Sedih sekali nasibmu. Sampai dalam riwayat yang lain itu Ummu Aiman mengatakan, betapa sedihnya hatiku melihat seorang pemuda, anak kecil berumur 6 tahun ditinggal mati oleh ibunya. Yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang ditinggalkan oleh ibunya, melainkan keledai yang ditunggangi oleh ibunya dari Mekah ke Madinah. Singkat cerita diserahkan kepada kakeknya. Kakeknya pun meninggal, diserahkanlah kepada siapa Bapak Ibu? Diserahkan kepada siapa Bapak Ibu? Pamannya. Siapa nama pamannya Bapak Ibu? Abu Thalib. Bapak Ibu, yang ingin saya angkat adalah kita angkat kembali Bapak Ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah umur berapa Bapak Ibu? Berapa umurnya? Menikah tuh 20 menjadi nabi umur 4. Sekarang saya tanya, atuk lah berapa umur? Dah berapa umur? 20. Astagfirullahalazim. 20 kurang maksudnya. Nabi Muhammad umur 40 jadi nabi. Nabi Muhammad, Bapak Ibu mohon maaf. Yang ingin saya katakan, di usia muda pada umur 25 tahun naik ke umur 30 tahun, Nabi mendamaikan kaum Quraisy. Nabi mendamaikan kaum Quraisy itu berumur 30 tahun. Waktu itu belum jadi nabi. Di umur 25 menikah dengan Siti Khadijah. Di umur 30 mendamaikan orang-orang kabilah Quraisy, mengikuti jejak kakek dia. Kakek dia berumur 40 sudah menyatukan semua kabilah-kabilah Quraisy menjadi kepala Quraisy. Nabi Muhammad di umur 30. Ketika peletakan batu Hajar Aswad, semua berdebat. Nabi dengan ide yang cemerlang, kata Nabi, taruh batu itu di kain. Setiap orang pegang sisi. 4 sisi dipegang oleh 4 kabilah. Dibawa menuju pinggiran Ka'bah sebelah kanan. Diambil oleh Nabi, batu tersebut ditaruh oleh Nabi. Umur 30. Umur 40 tahun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaiat diangkat menjadi nabi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang membuat Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi nabi bukan karena yang lain, tapi karena akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, wama kunna mu'adzibin, kami tidak akan mengazab hatta ya'ti alaikumur rasul, sampai datang kepada kalian rasul. Bapak ibu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar Islam? Pernah mendengar Islam? Tidak pernah. Tapi mengapa ada orang mengatakan bapak Nabi Muhammad masuk neraka? Karena ada hadisnya. Apa hadisnya? Yang arti daripada hadis tadi, semua orang masuk neraka termasuk bapakku. Itu bahasa hadisnya. Tetapi para ulama mengatakan ada namanya Yaumal Fatrah. Apa Yaumal Fatrah itu? Masa kekosongan. Tidak ada nabi, tidak tahu agama apa. Tolak ukur masuk surga itu bukan agama. Tapi tolak ukur masuk surga ketika itu adalah akhlak. Jadi Bapak Ibu, pada masa Nabi Adam sudah ada yang namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad sudah ada. Itu pengawal daripada semua nabi diberikan mimpi oleh Allah. Termasuk Nabi Yusuf, termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf dalam sumur. Bermimpi bertemu dengan Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Akan datang kepada
akan datang kepada satu kaum kelak yang bernama Ahmad. Tahu Bapak Ibu Ahmad? Nama lain daripada Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, inilah yang disebut dengan sejarah. Inilah yang disebut dengan sirah. Bagaimana perjalanan Nabi menjadi seorang Nabi. Umur 40 tahun Nabi berjuang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika Nabi di Mekah, yang diperjuangkan Nabi akidah. Apa yang diperjuangkan Nabi Bapak Ibu? Akidah. Apa yang dirubah oleh Nabi? Menyembah patung, menyembah matahari, menyembah hewan, menyembah pohon. Pertanyaan saya adalah, apakah hari ini ada yang menyembah patung? Nggak ada. Ada yang menyembah matahari? Ada yang menyembah hewan? Ada yang menyembah pohon? Nggak ada. Tapi hari ini bermunculan Tuhan palsu. Tuhan modern. Yang pertama Tuhan modern itu adalah namanya Tuhan jahiliyah. Yang pertama Tuhan baru, Tuhan modern, manusia. Ada orang yang mempertuhankan manusia hari ini. Oi, Pak Kepala Dinas, tolong kau masukkan anakku ke situ. Pokoknya tidak ada tempat kami untuk minta bantu selain daripada Pak Kepala Dinas. Sudah Tuhan baru. Siapa dia? Manusia atau bukan? Ada orang begitu. Jangan tersinggung. Memang begitu keadaan kita hari ini. Berharap kepada manusia. Kurang apa? Fir'aun kurang mengaku Tuhan. Hari ini banyak bermunculan manusia. Mereka tidak mengaku Tuhan. Tapi karakter mereka, sifat mereka seperti Tuhan. Paling berkuasa, paling merasa hebat, paling merasa kuat. Bahkan ada yang mengatakan, siapa yang paling berhak untuk menggantikan aku? Tidak ada. Siapa yang paling kuat untuk menggantikan aku? Tidak ada. Tuhan baru yang pertama. Tuhan yang kedua siapa? Jabatan. Manusia hari ini gila jabatan dan gila kekuasaan. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal untuk mendapatkan jabatan. Jangan tersinggung. Memang tujuannya untuk itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jangan tersinggung. Memang begitu keadaan kita hari ini. Kata Nabi dalam riwayat yang lain. Kata Nabi, ahalla harama wa harrama halal. Kelak akan terjadi satu masa orang-orang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. La taqumus sa'ah hatta tarau sanawatun khadda'at, kata Nabi. Kelak di akhir zaman akan terjadi masa-masa tipu daya. Apa masa-masa tipu daya? Yukazzibus sadiq wa yasduqul kadhib. Yu'tamanul kha'in wa yukhawinul mu'taman. Orang jujur dianggap pendusta. Orang dusta dianggap jujur. Orang pengkhianat dianggap amanah. Orang amanah dianggap pengkhianat. Wa yaqulu ba'da dzalika ruwaibidah. Kata Nabi, kelak akan muncul manusia, mohon maaf, jangan tersinggung. Akan muncul manusia, mereka bukan mujtahid, tapi mereka ahli fatwa. Baru belajar agama setahun sampai 7 tahun, sudah jadi ahli fatwa. Banyak apa tak banyak? Banyak apa tak banyak? Mengharamkan sesuatu, belum tentu hukum dia haram. Menghalalkan sesuatu yang belum tentu hukumnya dan sudah bermunculan hari ini kaum-kaum yang disebut dengan neo khawarij. Orang-orang yang menyerupai karakter khawarij, yang merasa paling benar, mengkafirkan orang. Man kafara fahuwa kafir. Mereka yang mengkafirkan orang, dia kafir. Man ahlakan nasu fahuwa ahlaku. Yang menghancurkan manusia, dia yang akan dihancurkan oleh Allah. Sekarang saya tanya, sudah bermunculan atau belum orang-orang begitu? Sudah atau belum Bapak Ibu? Bahkan Nabi kata dalam riwayat yang lain. Syekh Hasim Al-Ash'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 30 tanda hari kiamat. 30 fitnah akhir zaman. Dalam hadisnya. Apa dia kata? Tidak akan terjadi hari kiamat sampai bermunculan 2. Satu kadzab, yang kedua munafik.
Tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi sampai bermunculan 70 para pendusta. Sekarang saya tanya, sudah banyak para pendusta atau belum? 70 ada? Jadi banyak yang ngaku ini. Ini masalah deh. Sekarang saya tanya, sudah muncul manusia munafik atau belum? Jadi kalau sudah semua berarti tandanya bentar lagi kiamat. Dah siap belum? Dah kuat iman atau belum? Baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita hidup di akhir zaman Bapak Ibu. Itu hidup di akhir zaman. Itu hidup dalam kondisi yang sangat-sangat berat. Yang harus kita jaga di akhir zaman. Seperti Nabi menjaga akidah ketika Nabi berada di Mekah. Di Mekah Nabi berjuang. Menghalau semua berhala. Akhirnya Nabi dimusuhi. Pindah Nabi berhijrah. Dari kota Hijaz, Makkah menuju Yasrib, Madinah. Kelak Madinah ini Bapak Ibu bernama Madinatul Munawwarah. Sebelum berubah menjadi Madinah, namanya Yasrib. Nabi berharap tidak punya musuh. Ternyata Bapak Ibu, musuh Nabi di Mekah orang kafir, kafir Quraisy. Tapi musuh Nabi di Madinah orang munafik. Sekarang Bapak Ibu, musuh kita kaum munafik. Kaum kafir kita jelas. Yahudi jelas. Nasrani jelas. Sekarang yang tak jelas itu siapa? Munafik. Siapa contohnya kaum munafik? Yang masih pakai produk Israel munafik. Jangan tersinggung. Wajib kita singgung. Sengaja saya pakai Bapak Ibu. Rasa cinta kepada Palestina. Bapak Ibu tidak tahu hari ini Palestina, rakyat Palestina hari ini di ujung tanduk. Di ujung tanduk. Sedikit lagi 300.000 lebih penduduk Palestina mau diusir oleh Israel. Tergantung kesepakatan PBB hari ini. Masih banyak di antara kita umat muslim yang masih makan, minum, memakai produk Israel. Betul apa salah? Kami kalau tak pakai produk Israel gatal badan kami. Mau nggak? Jelas tuh mau nggak? Sudah banyak produk yang lain Bapak Ibu pakai. Aqua, Denon, kata Ustaz Heri. Itu jelas Israel. Bapak Ibu mau tahu? Pendapatan Israel dari Starbucks itu bisa menghasilkan satu hari 5 triliun. Satu hari. Itu belum digabung dengan Pizza Hut. Belum digabung dengan McDonald. Belum digabung dengan Domino's. Kalau digabung, bisa mencukupi kebutuhan yang mereka gunakan untuk menghancurkan Palestina. Nabi berjuang mensyiarkan Islam di Mekah bertiga. Nabi, istri dia Abu Bakrin Siddiq. Sampai masuk Umar bin Khattab, barulah kemudian syiar Islam itu terang-terangan. Kita hari ini menikmati manisnya Islam. Itu pun mohon maaf, kita pun tak menjalankan syariat Islam. Kita masih bisa berdusta atas nama Nabi. Banyak orang hari ini bersumpah atas nama Nabi dan Allah. Tapi mereka ditaruh Al-Quran di atas kepala. Aku berjanji tidak akan mengkhianat. Tapi mohon maaf. Apa yang mereka lakukan? Dusta apa tidak? Mereka tak takut. Banyak umat muslim hari ini tak takut dengan apa yang mereka sumpahkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pindah Nabi ke Yasrib. Di Yasrib berharap tidak dapat musuh. Hari pertama Nabi pindah ke Yasrib, membangun kemudian Masjid Kuba, muncul kelompok-kelompok munafik. Bapak Ibu, kelompok munafik yang ingin menghancurkan kita, umat muslim, itu mereka membangun satu yang disebut dengan masjid. Apa nama masjidnya? Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Masjid yang dibangun untuk menghancurkan Islam, nama masjidnya Masjid Dirar. 500 meter dari Masjid Kuba. Masjid Kuba dibangun oleh Nabi
untuk menghimpun umat muslim. Tapi bermunculan kaum munafik ingin menghancurkan Nabi. Mereka bangun masjid. Namanya Masjid Dirar. Jadi kalau ada hari ini masjid yang dibangun untuk memecah belah umat, namanya Masjid Dirar. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Bayangkan Bapak Ibu, perjuangan Nabi. Sampai Nabi di Madinah, sebelum Nabi wafat diracun. Karena tak senang dengan Nabi, istri Nabi difitnah, Siti Aisyah difitnah. Apa fitnahnya? Surat An-Nur ayat 1 sampai 9. Apa tuduhannya? Selingkuh. Bagaimana kesabaran Nabi? Abu Ubaidah bin Salul, gembong kaum munafik ketika itu yang menyebarkan fitnah. Apa kata Nabi? Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab, kita bunuh Abu Ubaidah. Tapi kemudian kata Nabi, apa kalian mau aku dituduh orang yang membunuh sahabatku sendiri? Padahal itu kaum munafik. Orang munafik. Bayangkan, Nabi sekelas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, yang ingin kita coba petik daripada sejarah yang saya sampaikan. Tidak ada hembusan nafas Nabi selain daripada perjuangan. Sampai ruh mau keluar dari tenggorokan yang diucapkan Nabi dalam kitab itu cuma satu. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Ummati, ummati, ummati. Apa ketakutan Nabi? Ketakutan Nabi kepada umatnya adalah kelak di akhir zaman itu banyak fitnah yang tersebar. Termasuk nanti fitnah Dajjal. Dan umat-umat yang bisa selamat, kata Nabi, pada masa fitnah-fitnah itu, mereka yang cerdas dan kuat iman dan bertakwa. Pertanyaannya adalah, sejauh mana kita hari ini menjaga nilai agama? Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi dalam riwayatnya, setidaknya kata Nabi, ada 4 golongan yang diharamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Salah satu di antara 4 tadi, orang yang berkarakter layyinun, hayyinun, latifun. Mereka punya akhlak yang mulia, lemah lembut tutur bahasa dia, sopan santun. Mereka bisa berwibawa, menjaga kehormatan agama. 4 poin Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, kita umat muslim, Nabi katakan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Wahai gulam, Ibnu Abbas, jaga oleh kalian. Siapa yang harus dijaga? Nilai-nilai agama. Jangan menyuap, jangan berjudi, jangan main riba, jangan tinggalkan sholat. Kalau sholat tidak usah berdusta. Pertanyaannya adalah kembali, berapa banyak perbuatan itu kita buat? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di mana rasa cinta kita kepada Nabi? Itu karakter Nabi. Bisakah kita mengenal perjuangan Nabi? Maka tak salah kalau kita memperingati Maulid Nabi. Kenapa? Karena pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, untuk membuat umat muslim bersatu, perlu ada satu momen terbaik. Namanya Maulid Nabi. Kenapa kita angkat Bapak Ibu malam hari ini? Karena umat muslim hari ini sedang terpecah belah dan sedang dipecah-pecah. Kalau kita di dalam ruangan ini, di dalam masjid ini, masih bisa dipecah belah, maka tak ada hasil daripada Maulid Nabi kita. Kenapa? Karena hari ini umat muslim, kata Nabi, kelak jumlah kalian banyak, kahusa'is sail, saking banyaknya seperti buih di lautan, tapi kalian lemah. Apa penyakitnya? Kata Nabi, penyakitnya cuma satu. Kalian terjangkit penyakit wahan. Apa itu wahan? Cinta dunia dan benci akan kematian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Mesti tak ada, karena nampak wajah bayang-bayang. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Serius? Yakin? Tak ada pertanyaan? Aman? Aman atau amin? Oke, suai ya? Suai Bapak Ibu? Baik.
Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan satu nasihat Nabi. Nabi memberikan nasihat. Kata Nabi, nasihat Nabi kepada Ibn Abbas, ihfazillah yahfazka. Wahai umat muslim, jagalah oleh kalian nilai agama. Niscaya Allah akan menjaga. Jagalah oleh kalian, ihfazillah tajid tujahak. Jaga oleh kalian nilai agama. Niscaya apapun yang kalian minta, insya Allah, Allah kabulkan. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta kepada Allah. Kalau kau mau memohon kepada Allah. Wa in ijtama'al qaumu ala an yanfa'uka bi syai' la yanfa'uka bi syai' illa qad kataballahu 'alaik. Wa in ijtama'al qaumu ala an yadurruka la yadurruka bi syai' illa qad kataballahu laka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi memperingatkan kita, jaga oleh kita nilai agama. Yang selamat di akhir zaman hanyalah manusia-manusia yang bisa menjaga nilai agama. Fitnah itu bertebaran Bapak Ibu, bertebaran. Fitnah zina, fitnah mata, fitnah kaki, fitnah tangan, semua fitnah Bapak Ibu. Fitnah kekayaan, fitnah kemiskinan, fitnah wanita, fitnah kekuasaan, fitnah jabatan, fitnah politik, semua fitnah. Semua berada di lingkungan kita Bapak Ibu. Kalau kita tak bisa menjaga nilai agama, kita akan terjerumus dalam perbuatan yang salah. Mohon maaf, terakhir. La yabqal Islam illa ismuh, wa la yabqal Quran illa rasmuh. Tidak akan tersisa Islam kecuali tinggal nama, tidak akan tersisa Al-Quran kecuali tinggal tulisan. Maka kata Nabi, ajarkan anak-anakmu 3 hal. Cinta kepada Nabi, cinta kepada ahlu baitin Nabi, cinta kepada Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan dengan nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, bisa membuat kita cinta kepada Nabi. Sudah saya sampaikan betapa banyak orang yang mencaci maki Nabi, menjelekkan Nabi. Kita umat muslim yang harus pasang badan untuk menjaga dan mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari kiamat Bapak Ibu, Nabi yang memberikan syafaat. Seorang pemuda dalam kitab Kasyifatul Qulub, ahli, preman, pemabuk, pejudi, pezinah, dia bisa masuk surga hanya karena mimpi Nabi. Apa kata Nabi? Aku bermimpi. Seorang ulama bermimpi bertemu Nabi. Apa kata ulama tersebut dalam mimpinya? Aku bermimpi bahwa Nabi mengatakan ada seorang preman yang dikatakan oleh Nabi, dia bakal masuk surga. Semua orang di Mekah kaget. Ternyata pemuda yang dimaksud adalah pemuda ahlu zina, ahlul maksiat. Dia suka minum minuman khamar. Tapi kemudian, apa kata ulama tadi? Mengapa Nabi mengatakan bahwa engkau ahli surga? Diingat oleh pemuda tadi Bapak Ibu. Ternyata satu perbuatan, yang perbuatan itu sering dilakukan oleh Nabi. Apa yang dilakukan oleh pemuda tadi? Ada janda di samping rumah dia dan anak yatim yang oleh dia gajinya setengah untuk diri dia, setengah untuk janda tadi. Sehingga ulama yang bermimpi, apa kata ulama? Pemuda tersebut ahli surga sekalipun tak pernah sholat. Ini bukan berarti jangan Bapak Ibu tak sholat, tapi ini pengecualian. Artinya apa Bapak Ibu? Begitu tingginya rahmatnya Allah. Dibawa pemuda tadi ke Masjidil Haram, melaksanakan sholat 2 rakaat. Di akhir sujudnya dia tak lagi bangun, meninggal dunia. Dia mendapatkan syafaat yang baik. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa'ah wa may yakhruj min baitihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang yang berhijrah untuk menuju lebih baik, menjadi pejuang sejati, menjejahkan agama Islam, meninggikan nilai agama, kata Allah, mereka seorang mujahid, mereka orang yang berhijrah, mati dia wajib masuk surga. Itu janjinya Allah. Maka Bapak Ibu semua, insya Allah mulai malam hari ini kita menjadi seorang pejuang. Kita niatkan dalam diri kita, bismillah, menjadi seorang pejuang. Paling tidak berjuang membangun rumah tangga yang baik. Paling tidak berjuang meninggalkan produk-produk Israel. Kalau kita cinta sesama muslim. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'alna mimman tabi'a li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna mimman tabi'a li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود. اللهم أهلك كفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.